Jadi ini bukan sedang menyerang, bukan kebencian, tetapi ini sedang dalam upaya meluruskan sejarah yang ada di Nusantara. Tema topik yang ingin saya bawakan pada video kali ini adalah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari Lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Ini hari Hari Senin malam, tanggal 30 Oktober 2023. Vlog kali ini saya ingin membahas terkait dengan Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, banyak orang yang mengatakan ketika kita membahas Habib Lutfi terkait dengan sejarah di tanah air ini dianggap sebagai menyerang Habib Lutfi. Itu harus diklarifikasi. Jadi ini bukan sedang menyerang, bukan kebencian, tetapi ini sedang dalam upaya meluruskan sejarah yang ada di Nusantara. Tema topik yang ingin saya bawakan pada video kali ini adalah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Mengapa kemudian saya membawa ini ke Habib Lutfi? Karena memang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang selama ini dipahami oleh kader-kader NU di seluruh tingkatannya berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Mengapa saya mengatakan disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya? Karena sejarah ini ditulis di websitenya Jatman resmi, ya, ditulis di www.jatman.or.id, dan ini adalah situs resminya Jatman. Dan ini saya kira adalah penegasan dari sejarah berdirinya NU versinya Habib Lutfi bin Yahya, yang sebelumnya juga ditulis di websitenya NU Online tahun 2017 yang lalu. Nah, ini kemudian diangkat kembali baru ini oleh Jatman.or.id pada September 15 September 2023. Dan ini versi yang berbeda. Oke, sebelumnya untuk menegaskan kembali ingin saya bacakan ini sejarah versi Habib Lutfi atau versi Jatman yang ditulis oleh jatman.or.id pada September tanggal 15 tahun 2023. Oke. Jatman. Judulnya begini, kakek Habib Lutfi bin Yahya salah satu ulama di balik lahirnya NU. Beberapa hari ini warga Nahdien ramai dengan hiruk-pikuk kemeriahan peringatan hari lahir organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang genap 1 abad. Ditulis ini oleh Humaydi NZ 15 September 2023. Sangat baru masih. Sekarang Oktober, berarti sebulan yang lalu. Beberapa hari ini warga Nahdien ramai dengan hiruk-pikuk kemeriahan peringatan hari lahir organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang genap 1 abad. Dalam perjalanannya, NU memiliki banyak historis, terutama tokoh-tokoh pendirinya seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Samsun, Kiai Haji Samun, dan kiai pendiri NU lainnya. Selain itu, ada beberapa tokoh yang jarang kita ketahui mengenai lahirnya Nahdlatul Ulama, entah itu karena kurang dipublikasi media ataupun karena ketawaduan dari ulama-ulamanya. Wallahu a'lam. Dan di antara dari sekian banyak tokoh yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, yakni salah satunya ialah Habib Hasyim bin Umar
bin Yahya Pekalongan dalam kurung kakek Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang jarang diketahui oleh khalayak umum. Habib Hasim bin Umar bin Yahya merupakan kakek dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan. Beliau lahir hari Senin bulan Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah atau 1862 Masehi di Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Berikutnya, saya lanjutkan. Seperti yang dirilis dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Bangkit Media 2 tahun yang lalu, yang berjudul Sosok Wali Kunci Berdirinya NU. Riwayat berikut diceritakan langsung dari Habib Lutfi bin Yahya. Ya, saya ulangi ya. Riwayat berikut diceritakan langsung dari Habib Lutfi bin Yahya. Dulu saya sering duduk di rumahnya Ki Abdul Fattah untuk mengaji. Di situ ada seorang wali namanya Kiai Irfan Kertijayan. Kiai Irfan adalah sosok yang hafal keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin karena kecintaannya yang mendalam pada kitab tersebut. Setiap kali ketemu saya, beliau pasti memandangiku lalu menangis. Di situ ada Ki Abdul Fattah dan Ki Abdul Azim. Lama-kelamaan akhirnya beliau bertanya, "Bib, saya mau bertanya, cara dan gaya berpakaian Anda kok sukanya sarung putih, baju dan kopiah putih, persis guru saya." "Siapa Kiai?" jawabku. Nah, ini cerita dari Habib Lutfi ya, berarti jawabkunya adalah Habib Lutfi. "Habib Hasim bin Umar," jawab Ki Irfan. "Saya mau mengaku cucunya tapi kok masih seperti ini, belum menjadi orang yang baik. Batinku dalam hati, mau mengingkari, garis miring berbohong, tapi kenyataannya memang benar, saya adalah cucunya Habib Hasim." Akhirnya Ki Abdul Azim dan Ki Abdul Fattah yang menjawab, "Lah, beliau itu cucunya." Lalu Kiai Irfan merangkul dan menciumiku sembari menangis hebat saking gembiranya. Kemudian beliau berkata, "Mumpung saya masih hidup, saya mau cerita, Bib, tolong ditulis." "Cerita apa Kiai?" Jawabku. Jawabku dalam kurung Habib Lutfi ya. "Begini," kata Kiai Irfan mengawali ceritanya. "Mbah Ki Hasyim Asy'ari setelah beristikharah bertanya kepada Ki Khalil Bangkalan, bermula dengan mendirikan Nahdlatul Tujar dan Nahdlatul yang lainnya. Beliau merasa kebingungan. Hingga akhirnya beliau ke Mekah untuk beristikharah kembali di Masjidil Haram. Di sana kemudian beliau mendapat penjelasan dari Kiai Mahfud At-Turmusi dan Syekh Ahmad Nahrawi, ulama Jawa yang sangat alim. Kitab-kitab di Mekah kalau belum ditahqiq atau ditandatangani oleh Kiai Ahmad Nahrawi, maka kitab tersebut tidak akan berani dicetak." Itu pada masa Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah pada waktu itu. Syekh Mahfud At-Turmusi dan Syekh Ahmad Nahrawi dawuh kepada Kiai Hasyim Asy'ari, "Kamu pulang saja, ini alamat pertanda NU bisa berdiri hanya dengan dua orang. Pertama Habib Hasim bin Umar bin Yahya Pekalongan, dan kedua Ki Ahmad Khalil Bangkalan, Madura." Maka Ki Hasyim pun segera bergegas untuk pamit pulang kembali ke Indonesia. Beliau bersama Ki Asnawi Kudus, Ki Yasin, dan para Ki lainnya langsung menuju ke Simbang Kulon, Pekalongan untuk bertemu Ki Muhammad Amir dengan diantar oleh Kiai Irfan dan kemudian langsung diajak bersama menuju kediaman Habib Hasim bin Umar. Baru saja sampai di kediaman Habib Hasim langsung berkata, "Saya ridho, segeralah buatkan wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Ki Hasyim, dirikan, namanya sesuai dengan apa yang diangan-angankan olehmu, Nahdlatul Ulama. Tapi tolong namaku jangan ditulis." Jawaban terakhir ini karena wujud ketawaduan Habib Hasyim. Kemudian Ki Hasyim Asy'ari meminta balah atau penyampaian ilmu kepada Habib Hasyim. "Bib, saya ikut ngaji bab hadis di sini, sebab panjenengan punya sanad-sanad yang luar biasa. Makanya Ki Hasyim Asy'ari tiap Kamis Wage pasti di Pekalongan bersama Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu bernama Darajatun mengaji bersama." Wah, ini malah ada sosok Sultan Hamengkubuwono ke-9 segala ini. Ini nanti pihak keraton yang mengkonfirmasi. Jadi Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu bukan orang bodoh, beliau orang yang alim dan ahli thariqah. Setelah dari Pekalongan, Ki Hasyim Asy'ari menuju ke Bangkalan, Madura untuk bertemu Ki Ahmad Khalil Bangkalan.
Namun baru saja Kiai Hasyim Asy'ari tiba di halaman depan rumah Kiai Khalil sudah mencegahnya, seraya dawuh, keputusanku sama seperti Habib Hasyim. Lah, ini dua orang kok bisa kontak-kontakan padahal Pekalongan Madura dan waktu itu belum ada handphone. Inilah hebatnya. Akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama. Dan Muktamar NU kelima ditempatkan di Pekalongan sebab hormat kepada Habib Hasyim bin Umar. Jadi jika dikatakan Habib Lutfi bin Yahya kenceng atau fanatik kepada NU karena merasa punya tanggung jawab kepada Nahdlatul Ulama dan semua habaib. Dan ternyata cerita ini disaksikan bukan hanya oleh Kiai Irfan, tapi juga oleh Habib Abdullah Faqih Alatas, ulama yang sangat ahli ilmu fikih. Beliau menikah dengan Syarifah Salma binti Muhammad bin Ibrahim bin Yahya. Syarifah Salma ini adalah Raden Ayukun Maryati atau keturunan dari para bangsawan Adipati. Beliau wafat pada tahun 1350 Hijriah atau 1931 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Sapuro pada hari Senin 15 Rabiul Akhir. Oke ya, itu sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama versinya Habib Lutfi dan ditulis ulang di situs resminya Jakma. Dan sejarah ini sejarah yang berbeda dari versi yang selama ini disampaikan oleh para tokoh-tokoh NU, oleh para kiai NU yang sumbernya adalah pelaku sejarah sendiri, yakni Kiai Haji Asngat Samsul Arifin. Videonya masih banyak beredar dan bisa Anda cari di YouTube tentang sejarah berdirinya NU sebagaimana penuturan almarhum Mbah Kiai Asngat Samsul Arifin, pelaku sejarah. Beliaulah yang diutus oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mengantarkan tasbih, untuk mengantarkan tongkat kepada Mbah Hasyim Asy'ari sebagai perlambang agar NU didirikan. Dan dalam cerita yang disampaikan oleh Kiai Asngat ini tidak pernah menyinggung nama Habib Hasyim bin Yahya sebagai orang yang ikut andil atau memerintahkan Mbah Hasyim untuk mendirikan NU sebagaimana cerita yang tadi saya bacakan ditulis oleh situs Jakman. Nah, oleh karena itu yang terakhir saya ingin sampaikan dalam video kali ini sekali lagi bukan menyerang Habib Lutfi, tapi ini dalam konteks meluruskan sejarah, agar sejarah ini diluruskan. Siapa yang meluruskan sejarah ini tentu saja adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena ini adalah menyangkut sejarah penting berdirinya NU. Saya kira tidak ada pihak lain yang wajib meluruskan ini selain pengurus besar Nahdlatul Ulama. Silakan membentuk tim, siapakah sebenarnya yang benar? Apakah yang benar adalah versinya Kiai Asngat Samsul Arifin atau versinya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ini? Sekali lagi dalam konteks meluruskan sejarah. Karena sejarah harus diluruskan, tidak boleh disimpangkan, tidak boleh disalahkan. Dan Habib Lutfi sampai hari ini setahu saya semenjak polemik ini bergulir belum ada klarifikasi baru terkait dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Dan penutup, Habib Lutfi bukanlah nabi, sehingga beliau tidak maksum. Hanya nabi yang maksum, yang dijaga atau direksa dari segala macam kesalahan oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Lutfi manusia biasa yang mursyid atau wali bahkan sekalipun, sepanjang itu bukan nabi, suatu saat tetap punya potensi kesalahan, apalagi terkait dengan sejarah yang harus didasarkan atas manuskrip atas data fakta-fakta yang akurat ya. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan mimpi dan lain sebagainya. Kalau tadi Habib Lutfi menyebutkan ada saksi penuturan kiai ini ya itu harus diklarifikasi, harus ditabayuni sejauh mana akurasi dari sejarah tersebut. Oke, terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.